Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mencari nilai terkecil dan terbesar. Di sini kita udah ada fungsinya. Fungsinya dikasih nama max-min. Saya run dulu programnya. Mencari nilai terkecil dan terbesar ini ada di menu kelima. Jadi kalau kita mau cari, kita bisa tekan 5. Nah, di sini yang muncul kosong karena kita belum punya datanya. Jadi untuk mencari nilai terkecil dan terbesar ini kita harus masukin data terlebih dahulu. Saya tambah dulu datanya. Nah, sekarang kita udah punya datanya, baru bisa dicari nilai terkecil dan terbesar. Nilai terbesarnya di sini adalah 7 dan nilai terkecilnya 1. Bisa dilihat ya, ini benar. Sekarang saya akan jelaskan dari code-nya. Selesai dulu. Dari fungsi mencari nilai terkecil dan terbesar ini, pertama-tama kita deklarasiin dulu pointer. Di sini ada 3 pointer, yaitu pointer bantu, max, sama min. Bantu ini buat menyimpan nilai sementara, kayak temporary note gitu. Terus max ini buat menyimpan nilai terbesar, kalau min ini buat menyimpan nilai terkecil. Lalu di sini ada percabangan if sama else. Di sini if-nya if head sama dengan 0. Ini kondisi di mana si datanya itu belum ada. Jadi head-nya sama dengan 0, tail-nya juga sama dengan 0. Di sini kalau if head sama dengan 0, maka sistem CLS. Sistem CLS ini buat meng-clear layar atau mengkosongkan layar. Kemudian cout kosong, ini untuk menampilkan tulisan kosong. Nah, kemudian ada else. Di sini berarti kita datanya udah ada, kita udah punya datanya. Kalau else berarti bantu sama dengan head, max sama dengan head, min sama dengan head. Nah, di sini saya akan jelaskan. Nah, misalnya di sini kita punya link list, isinya ada 4 not. Misalnya di sini saya isi angkanya 3, 1, 5, 4. Ini datanya bebas ya, nanti ngisinya sesuai sama usernya. Nah, tadi kan ada bantu head, max juga head, min juga head. Berarti di sini kita bantunya ada di sini, max-nya juga ada di sini, min-nya juga ada di sini. Jadi semuanya tuh menunjuk ke si node yang pertama ini. Ini head, ini juga bantu, ini juga max, ini juga min. Lalu di sini ada perulangan while bantu tidak sama dengan 0, if bantu angka, maksud dari bantu angka itu berarti si 3 ini, karena dia kan angka dari si bantu, terus lebih besar dari max angka juga berarti kan si 3 ini. Jika 3 lebih besar dari 3, berarti kan nggak masuk ke sini dong, karena 3 sama dengan 3. Else if bantu angka, ini kan 3, lebih kecil dari min angka. Min angka ini juga kan berarti 3 kan, karena ini kan si min. Berarti 3 lebih kecil dari 3. Kan salah juga kan, harusnya 3 sama dengan 3. Berarti kan nggak masuk ke else if ini juga. Sekarang jadinya keluar dari if else if, masuk ke bantu. Bantu sama dengan bantu next. Nah, bantu next ini kan berarti ini bantu. Next dari bantu kan berarti si node kedua ini, si 1 ini. Jadi bantunya ini, bantu kita pindahin ke sebelahnya. Bantunya sekarang ada di node kedua. Jadi si bantunya ini pindah dari node 1 ke node 2. Lalu masuk lagi ke perulangannya. Apakah bantu 0? Kan tidak kan, karena bantunya ini. Jika bantu angka, sekarang kan bantu angka itu kan 1, lebih besar dari max angka. Nah, si max angka ini kan masih 3. Berarti ini apakah 1 lebih besar dari 3? Kan salah kan? Berarti kita masuknya ke else if. Apakah bantu angka ini
Ini kan 1 lebih kecil dari min angka. Min angka kan 3. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Nah, kan benar. Jadi kita masuk ke else if ini, masuk ke percabangan yang ini. Min sama dengan bantu. Berarti si min ini dia akan pindah ke posisinya si bantu. Si bantu kan posisinya di not kedua. Berarti min ini juga pindah ke not kedua. Nah, oke. Sekarang bantu sama dengan bantu next. Si bantu ini berarti dia pindah lagi ke next-nya. Di sini berarti ya, dihapus dulu. Nah, sekarang kita cek kondisi perulangannya lagi. While bantu tidak sama dengan 0, ya kan benar bantu ini ada isinya. Berarti masuk if bantu angka, si bantu angka ini kan sekarang 5. Apakah 5 lebih besar dari max angka? Max angka itu posisinya ada di sini, berarti 3. Apakah 5 lebih besar dari 3? Kan benar. Berarti dia masuk ke yang ini. Max sama dengan bantu. Nah, jadi si max ini kita pindahin ke posisinya si bantu. Sekarang max-nya ada di sini. Karena tadi kita udah masuk ke if, berarti kan kita nggak masuk ke else if. Jadi bisa lanjut ke bantu sama dengan bantu next. Bantunya pindah ke next, ke not terakhir. Sudah itu kita cek lagi di perulangannya. Bantu tidak sama dengan 0, kan benar kan? Si bantunya masih ada nilainya. If bantu angka, sekarang dia 4. 4 lebih besar dari max. Max posisinya ada di 5. Apakah 4 lebih besar dari 5? Kan enggak, berarti ini di skip. Else if bantu angka 4 lebih kecil dari min angka 1. Apakah 4 lebih kecil dari 1? Kan enggak, berarti else if ini juga di skip. Kita langsung lanjut ke bantu sama dengan bantu next. Nah, jadi sekarang nilai si bantu ini 0, karena kan tadi bantunya di sini, terus next-nya ini menunjukkan 0. Berarti sekarang bantunya adalah 0. Di sini kita cek lagi kondisinya, while bantu tidak sama dengan 0. Nah, kondisinya kan salah, karena si bantu ini sekarang adalah 0. Jadi kita keluar dari while. Keluar dari while, di sini ada tampil. Tampil itu berarti kita tampilin semua data-datanya 3, 1, 5, sama 4. Dicetak data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. Terus kita check out juga nilai terbesar. Nilai terbesarnya itu adalah max angka. Berarti kita munculin si 5 ini yang ditandain sama max. Kan benar kan, dari keseluruhan ini merupakan nilai yang terbesar. Lalu endline buat baris baru, check out nilai terkecil. Nilai terkecil ini adalah min angka. Kalau min angka di sini berarti 1. Posisinya 1. Kan benar kan 1 ini merupakan nilai terkecil di antara semuanya. Lalu endline buat baris baru. Nah, udah selesai. Mungkin sekian penjelasan mengenai fungsi nilai terkecil dan terbesar.